Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Maria dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Sabila Amirahma, 2. Rafiq Muhammad Mughni, 3. M. Arif Rizky Muharram, dan 4. Fitria Salsabila Khairunisa. Di sini kami akan menyampaikan contoh pemecahan soal matematika dengan berbagai strategi. Langsung saja, yang pertama ada soal matematika dengan strategi bekerja mundur. Dengan penyelesaian strategi bekerja mundur. Nah, ini adalah soal matematika dengan penyelesaian strategi bekerja mundur. Yang mana soalnya yaitu Vano berusia 5 tahun lebih muda daripada Zio. Tapi Aska berusia 25 tahun lebih tua dari Zio. Jika usia Aska 36 tahun, maka berapakah usia Vano? Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, maka kita tulis terlebih dahulu apa saja yang ada pada soal, apa saja yang telah diketahui pada soal. Yang pertama, ada Vano berusia 5 tahun lebih muda dari Zio, kemudian Aska 25 tahun lebih tua dari Zio, dan usia Aska 36 tahun. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita cari tahu terlebih dahulu apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan soal yaitu berapakah usia Vano? Nah, langsung saja kita jawab. Kita misalkan terlebih dahulu usia Vano sama dengan A, usia Zio sama dengan B, dan usia Aska sama dengan C. Nah, kemudian kita lihat apa saja yang telah diketahui. Yang pertama, usia Vano 5 tahun lebih muda daripada Zio. Yang kedua, usia Aska 25 tahun lebih tua dari Zio. Dan usia Aska 36 tahun. Nah, kita ketahui bahwa usia Aska 36 tahun, dari sini kita dapat mencari usia Vano dan usia Zio dari usia Aska ini. Kita tuliskan terlebih dahulu usia Aska usia Aska 36 tahun. Tadi kita telah memisalkan bahwa usia Aska adalah C. Maka dapat kita tuliskan dengan kalimat matematika bahwa C sama dengan 36. Lalu kita ketahui lagi bahwa usia Aska 25 tahun lebih tua dari Zio. Nah, setelah kita misalkan tadi bahwa usia Zio sama dengan B. Kita tulis terlebih dahulu. Usia Aska 25 tahun lebih tua daripada Zio. Tadi kita misalkan usia Zio adalah B. Kita tulis B sama dengan usia Aska lebih tua daripada usia Zio. Nah, berarti Aska yaitu C. Kita tulis C lebih tua daripada Zio. Berarti Zio lebih kecil daripada Aska, maka dikurangi 25. Kemudian kita masukkan C yaitu 36 dikurangi 25. Sehingga B sama dengan 11.
Nah, B ini adalah usia Zio, maka usia Zio adalah 11 tahun. Kemudian, dari usia Zio dan Aska ini, kita dapat mencari usia dari Vano. Kita ketahui bahwa usia Vano 5 tahun lebih muda dari Zio. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, tadi usia Vano kita misalkan sebagai A. Maka usia Vano 5 tahun lebih muda dari Zio, maka A sama dengan B dikurangi 5. Kita masukkan B-nya adalah 11 dikurangi 5. Maka A sama dengan 6. Nah, A ini adalah usia Vano. Maka usia Vano adalah 6 tahun. Jadi, usia Vano adalah 6 tahun. Ini dapat kita ketahui bahwa menggunakan strategi bekerja mundur karena kita ketahui terlebih dahulu dari usia Aska, kemudian kita ketahui dari usia Zio, dan akhirnya usia Vano yang terakhir. Nah, ini dapat dikatakan dengan soal dengan pemecahan masalah matematika dengan strategi bekerja mundur. Ini soal saya. Tentukan nilai X dan Y jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dan X per 4 tambah Y per 5 sama dengan 11 per 20. Solusi banyak siswa akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan satu bersamaan dengan dua variabel. Apalagi jika bentuk dirubah sedikit menjadi bentuk pecahan seperti pada problem tersebut. Pada kebanyakan kasus mereka menebak dengan sederhana berbagai bilangan bulat hingga menemukan yang memenuhi persamaan tersebut. Mari kita gunakan strategi menebak secara bijak dan menyelesaikannya, yaitu dengan memulai menyelesaikan persamaan untuk X. 19 X sama dengan 19 kurangi 4 Y per 5. Kita mengetahui bahwa X dikali 0 gunakan strategi menebak secara bijak dan menulisnya. Kita dapat bahwa kemungkinan nilai untuk X untuk Y adalah hanya 1, 2, dan 3 dan 4. Bilangan positif yang lebih dari 4 akan membuat nilai X menjadi negatif. Substitusikan beberapa nilai tersebut, kita akan menemukan hanya Y sama dengan 1 yang memberikan nilai untuk X, yaitu X sama dengan 3. Jadi nilai yang kita cari adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Berikut adalah penjelasan dari saya untuk konsep strategi menebak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
penyelesaian permasalahan matematika dengan soal perbandingan, yaitu menggunakan strategi penyelesaian dengan menuliskan persamaan. Adapun soalnya, perbandingan umur Ayah dan Riko adalah 5:2. Jika umur keduanya adalah 49 tahun, berapakah umur dari Ayah dan Riko? Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu apa yang sudah diketahui dalam soalnya. Adapun yang diketahui yaitu perbandingan umur Ayah dan Riko, yaitu 5:2. Kemudian selanjutnya jumlah umur keduanya yaitu 49 tahun. Nah, jika sudah, kita cari apa yang kita tulis, apa yang akan kita cari tahu dalam soalnya, yaitu berapakah umur dari Ayah dan Riko. Nah, kemudian kita cari tahu dari perbandingan umur keduanya diperoleh kalau perbandingan umur Ayah adalah 5, maka umur sebenarnya adalah 5. Baik, kemudian selanjutnya perbandingan umur Riko adalah 2, maka umur sebenarnya adalah 2N. Jika sudah, kemudian kita akan mencari nilai N dengan persamaan jumlah umur keduanya, yaitu umur Ayah ditambah umur Riko. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu umur Ayah adalah 5N ditambah umur Riko yaitu 2N. Sama dengan 49. Jika sudah, kita jumlahkan antara umur Ayah dan umur Riko tadi menjadi 1, yaitu 7N. Sama dengan 49. Nah, jika sudah, hasil umur Ayah dan umur Riko tadi kita bagi dengan jumlah umur keduanya. Yaitu 49 dibagi 7. Hasilnya adalah 7. Nah, jika sudah, maka kita akan mencari tahu umur Ayah. Dengan rumus 5N dikali 7, maka hasilnya adalah 35. Dan di sini kita
berhasil mendapatkan umur dari ayah yaitu 35 tahun. Kemudian kita cari umur Riko. Seperti rumus yang sebelumnya, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka umur dari Riko yaitu 14 tahun. Strategi yang selanjutnya adalah strategi mencari pola. Strategi mencari pola ini merupakan sebuah strategi pemecahan masalah matematika di mana kita dapat melakukan pengamatan terhadap informasi yang diberikan, baik itu berupa gambar, angka, huruf, dan lain sebagainya. Nah, dari proses pengamatan inilah yang nantinya kita akan dapat menentukan elemen selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh soal dan penyelesaiannya yang menggunakan strategi mencari pola. Baik, seperti yang tertera di layar, soalnya adalah tentukan abjad atau huruf selanjutnya dari pola deret berikut. Deretnya adalah G, E, I, G, K, I, dan M. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan abjad selanjutnya yang terletak setelah huruf M. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan mengubah deret huruf tersebut menjadi deret angka, di mana setiap hurufnya itu kita rubah sesuai dengan urutannya dalam abjad. Nah, bisa kita ketahui huruf G terletak pada urutan nomor 7. Selanjutnya, huruf E pada urutan nomor 5. Huruf I terletak pada urutan nomor 9. Lalu ada huruf G lagi terletak pada nomor 7. Huruf K terletak pada nomor 11. Huruf I terletak pada nomor 9. Dan huruf M terletak pada nomor 13. Sehingga deretnya itu bisa menjadi seperti ini. 7, 5, 9, 7, 11, 9, 13. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nomor urut berapa setelah nomor 13 atau abjad nomor berapa sih? Nah, untuk menentukan elemen selanjutnya kita perlu mencari pola. Dan pola yang dapat kita temukan adalah di sini kita dapat menemukan polanya adalah plus 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan 9 ditambah 2 sama dengan berapa? 9 ditambah 2 sama dengan 11. Sehingga kita dapat mengetahui elemen yang selanjutnya pada deret angka tersebut adalah 11. Nah, setelah kita mengetahui angka setelah kita mengetahui elemen
selanjutnya yaitu 11, kita rubah kembali ke dalam bentuk deret awalnya. Huruf atau abjad apa sih yang ada pada urutan nomor 11? Nah, bisa kita lihat bahwa yang ada pada urutan nomor 11 adalah huruf K. Sehingga jika kita ubah kembali menjadi format seperti soal, maka bentuk deretnya adalah G, E, I, G, K, I, M, dan K. Maka jawaban dari soal abjad selanjutnya untuk mengisi pola deret tersebut adalah huruf K. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.